Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 TKR dan TSM. Hari ini kita mulai pertemuan keempat ya pada mata pelajaran GTO atau gambar teknik otomotif. Melanjutkan materi pada minggu kemarin mengenal peralatan gambar teknik. Kemarin kita baru sampai tentang rapido ya, baru Bapak sampaikan. Rapido sendiri merupakan pena gambar atau trackpen atau rapido, pena yang khusus dipergunakan untuk gambar teknik. Si pena itu sendiri dimaksudkan untuk mempertebal garis nyata atau garis gambar nyata nih. Ada A. trackpen, B. rapidograph. Trackpen adalah pena dengan mata daun yang dapat diatur nih. Perhatikan gambar berikut ya, bagian-bagiannya bisa kalian lihat. Lalu ada juga rapido atau rapidograph, digunakan dalam mendesain gambar arsitek, bangunan maupun bangunan sipil, ataupun gambar teknik mesin, gambar teknik otomotif, bisa digunakan menggunakan rapido itu sendiri ya. Oke, itu dari rapido. Next, mengenai penghapus dan kegunaannya. Nah, penghapus ya udah kalian tahu sendiri ya, penghapus digunakan untuk menghapus pensil. Penghapus adalah alat untuk digunakan untuk menghapus bagian yang salah pada kertas gambar, untuk menghilangkan atau mengganti garis maupun gambar yang salah dipergunakan menghapus dengan mutu yang baik. Penghapus ada dua, ada penghapus yang untuk pensil, ada juga penghapus untuk pulpen seperti ini. Ini yang bagian nih seperti Faber-Castell merek Faber-Castell kayak gini nih untuk pensil. Kalau yang biru ini untuk pulpen, penghapus pulpen, yang menghapus pensil. Ada juga yang nyentuh kayak gini, yang merahnya untuk pensil, kesalahan yang dibuat oleh pensil, ini kesalahannya yang dibuat oleh pulpen, gitu kan. Penghapus yang digunakan untuk kertas gambar ada dua macam, yaitu penghapus pensil dan penghapus tinta. Pelindung penghapus nih, pelindung penghapus mungkin kalian baru tahu ya. Pelindung penghapus dipakai jika kita ingin menghilangkan garis yang berdekatan. Dengan alat ini, garis-garis yang penting dapat terlindungi dari penghapusan. Hanya garis atau bagian garis yang salah dapat dihapus. Jadi si pelindung penghapus ini dimaksudkan untuk melindungi garis yang tidak ingin kalian hapus. Oke. Next. Mal atau sablon. Nah, mal atau sablon digunakan untuk alat bantu menggambar atau mempercepat proses penggambaran berbagai macam bentuk. Penggaris mal atau sablon meliputi ada melengkung. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat suatu lengkungan. Jika lengkungan itu misalkan besar atau lingkungan itu rumit yang tidak bisa dibuat oleh jangka, kalian bisa menggunakan alat bantu yang disebut dengan mal atau sablon. Ini mal lengkung. Ada juga mal bentuk, misalkan bentuknya seperti ini, bentuk segitiga atau bentuk kayak lucu seperti ini. Kalian bisa menggunakan alat bantu yaitu mal bentuk. Nah, selanjutnya mal huruf dan angka. Di dalam gambar teknik, membuat huruf dan angka ada ketentuannya sendiri. Secara manual mungkin kalian akan pada awalnya kesulitan membuat huruf yang sesuai standar gambar teknik. Nah, ada mal huruf atau mal angka yang dikhususkan untuk membuat huruf dan angka sesuai aturan gambar teknik. Ada banyak mal-mal kayak gini, bisa kalian beli di toko buku. Ada mal-mal kayak gini, atau mungkin di Borma lebih lengkap, atau di toko buku yang lebih lengkap pasti tersedia mal-mal kayak gini ya. Selanjutnya mal elips. Mal elips sendiri untuk membantu kalian menggambar suatu lingkaran elips nih, supaya lebih cepat, lebih rapi menggunakan mal elips. Lalu ada juga mal lingkaran. Mal lingkaran atau penggaris lingkaran. Ini untuk membuat suatu lingkaran yang terdiri dari berbagai macam ukuran, dari yang besar sampai yang paling kecil. Intinya, mal atau sablon ini sebagai alat bantu kalian untuk membuat suatu bentuk, baik itu lengkung, baik itu huruf dan angka, baik itu lingkaran ataupun berbentuk elips seperti ini ya. Nah, mal lingkaran. Oke, lalu selanjutnya busur derajat. Ya, nggak asing lagi ya buat kalian mengenai busur derajat, karena mungkin waktu SD atau SMP kalian menggunakan busur derajat ini untuk pelajaran fisika ataupun matematika ya. Busur derajat digunakan untuk mengukur sudut atau membagi sudut. Biasanya busur derajat mempunyai garis-garis pembagi dari 0
sampai dengan 180 derajat. Alat ini digunakan untuk mengukur sudut atau membagi sudut, ya kan? Lalu yang kedua, selotip lakban. Nah, selotip apa ini? Gambar teknik selotip buat apa sih? Selotip digunakan untuk menempelkan kertas gambar di atas meja atau papan gambar agar kertas gambar tidak bergeser ke sembarang arah. Di dalam menggambar gambar teknik, kita perlu akurasi, kita perlu kerapihan supaya gambar tersebut mudah dibaca ketentuannya seperti apa. Nah, agar gambar tersebut betul, tidak salah, tidak tercoret-coret atau bergeser kemana-mana, kita bisa menggunakan selotip dilakban setiap ujungnya. Ada 4 sudut kan, bentuk kertas gambar itu segi 4, persegi panjang maksudnya. Dari keempat sudut itu kita kasih lakban supaya tidak bergeser kemana-mana. Oke, lalu selanjutnya meja gambar berfungsi sebagai alas untuk menggambar. Ini ya meja kita sebagai alas kita untuk menggambar. Ada beberapa macam jenis meja gambar dalam gambar teknik nih. Oke. Ada A, meja gambar biasa, B, meja gambar mekanik, C, meja gambar hidrolik. Meja gambar biasa, lanjut. Nah, meja gambar biasa. Meja gambar biasa memiliki mekanisme yang sederhana, tidak dapat dirubah elevasi dan kemiringannya fix. Ya, kayak gini contoh ya. Ya, meja seperti biasa aja, tidak bisa dirubah kemiringannya atau sudutnya seperti apa. Contoh sederhananya seperti ini ya, meja gambar seperti meja belajar di sekolah aja. Lalu yang B, ini maksudnya B ya, maaf bapak salah ini. Meja gambar mekanik memiliki mekanisme di mana meja gambar dapat diatur elevasi dan ketinggiannya secara mekanik. Nah, jadi si meja gambar ini bisa diatur si kemiringannya, sudut-sudutnya, kemiringannya, elevasinya, jadi bisa diatur oleh meja gambar mekanik. Ini contoh gambarnya. Lalu yang C, yang ketiga, meja gambar hidrolik memiliki mekanisme di mana meja gambar dapat diatur elevasi dan ketinggiannya dengan memanfaatkan tenaga hidrolik. Nih. Jadi kita tinggal pencet suatu tombol, si meja gambar ini bisa naik, turun secara otomatis ya, menggunakan teknologi hidrolik. Next, lalu selanjutnya mengenai garis, huruf, angka, dan etiket dalam gambar teknik. Kita ke materi selanjutnya yang tadi kita bahas, yang minggu kemarin kita bahas itu mengenal berbagai peralatan gambar teknik. Nah, lalu kita membahas mengenai garis, huruf, angka, dan etiket dalam gambar teknik. Garis merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah gambar. Terdapat beberapa jenis garis yang digunakan dalam membuat sebuah gambar. Masing-masing jenis garis tersebut digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selain garis, sebuah gambar juga terdapat angka, huruf, dan lambang yang digunakan untuk memberikan ukuran, catatan, judul, dan lainnya dengan ketentuan tertentu. Nih, di dalam menggambar gambar teknik, kita menggambar sebuah gambar. Nih, di gambar teknik ada ketentuannya, ada garis tebal kontinu, itu digunakan untuk membuat gambar seperti apa, garis tipis kontinu bebas, ada garis-garis tipis yang bisa kalian baca. Nah, kursornya nih garis-garis tipis nih, garis-garis tipis nomor 5 dan garis sumbu. Nah, garis-garis nomor 4, garis sumbu nomor 5 nih. Fungsinya untuk apa aja nanti kita bahas lebih detail. Nah, fungsi lain dari angka dan huruf yaitu digunakan untuk membuat etiket. Etiket gambar berisi tentang data-data dan informasi dari gambar tersebut. Etiket gambar biasanya terletak di bagian bawah sebelah kanan. Ketika kita menggambar gambar teknik, ya, ini contoh etiket ya yang Bapak tampilkan. Contohnya ada banyak jenis etiket gambar teknik yang bisa digunakan. Ini salah satu contohnya. Misal kalian menggambar di kertas A4 kan tegak lurus ke atas. Nah, di bagian sudut sebelah kanan kalian letakkan etiket. Nah, etiket ini berisi nih, bisa kalian baca sendiri. Berisi informasi tentang data-data. Bisa kalian lihat nih judul gambar. Kalian mau gambar apa? Judul gambarnya. Kalian misalkan menggambar piston, menggambar piringan cakra misal, ataupun menggambar komponen-komponen mesin yang lainnya. Judul gambarnya. Lalu instansi itu kalian menggambar ini untuk instansi mana, atau kalian bekerja di instansi mana. Contoh kalian sebagai siswa SMK Igasar, kalian tulis keterangan di sini instansi SMK Igasar Pindad. Skalanya